Ya, jadi kami datang ke sini ada menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik, ketidakprofesionalan dari jaksa dalam menangani perkara kita ya. Nah, saya bersama rekan saya ini dari APK SLI ya. Nah, kebetulan saya juga di APK SLI ini adalah bagian dari tim, gitu kan. Nah, pada saat proses persidangan ini kami ngobrol ya, ternyata jaksa yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu adalah sama juga dengan jaksa yang mengadili yang menangani perkara Nikita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, apa persoalannya gitu? Nanti terkait dengan yang di Jakarta Barat nanti biar Bang Nanda yang jelasin. Tapi saya mau sampaikan yang ada di perkaranya Nikita ya, bahwa di situ dalam proses persidangan itu kan kami atau Nikita itu kan menilai bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik terkait dengan tindakan jaksa gitu kan. Nah, apa isinya, apa materinya itu kami tidak bisa sampaikan karena itu sifatnya rahasia gitu kan. Nanti biar pihak kejaksaan nanti yang kemudian akan menyampaikan, misalnya nanti kalau ada perkembangan berikutnya gitu kan. Tapi kalau untuk dari rekan saya Bang Nanda ini bisa sampaikan itu karena memang sudah terpampang nyata di di SITP ya. Nanti biar Bang Nanda yang menjelaskan soal yang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang sama begitu. Mungkin ada permintaan dari Kandi kita perihal laporan ke Kejagung sendiri. Iya, tentu. Kalau ini kan berkaitan dengan permintaan kita. Kami kan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum ya, menjalankan apa yang sudah menjadi sebenarnya aturan main dari hukum itu sendiri. Kita tahu bahwa jaksa dalam hal ini adalah sebagai penegak hukum, kami pun juga sama gitu kan. Nah, di dalam sebuah proses hukum di persidangan tentu ada etika, ada sikap profesional ya, ada sikap kehati-hatian yang perlu dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum itu juga gitu kan. Tidak kemudian selalu disampaikan begitu saja gitu kan, tanpa ada merasa bahwa apakah ini layak untuk kami lakukan atau apakah ini pantas gitu kan. Nah, maka adanya tindakan-tindakan itu ya, kami menggunakan hak kami atau Nikita dalam hal ini sebagai orang yang berkepentingan langsung menggunakan hak hukumnya untuk membuat pengaduan gitu. Untuk besok ini kan putusnya seperti apa? Ya, jadi per hari ini kami dari Organisasi Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia telah secara resmi menyampaikan pengaduan ke Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Republik Indonesia terkait temuan kami, di mana Jaksa DS yang menangani perkara perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan jumlah barang bukti 165 kg, yang kebetulan juga adalah jaksa daripada perkaranya Bang Usman. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa Bang Usman adalah bagian dari organisasi kami. Nah, misi kami sama, tidak boleh ada orang yang tidak adil ketika diadili. Makanya ketika kami menemukan ini, kami mengambil sikap per hari ini untuk melaporkan oknum jaksa tersebut. Ini penting agar unsur penegak hukum itu mulai dari polisi, kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung selektif dan arif gitu dalam menyusun surat dakwaannya, surat tuntutannya, dan putusannya begitu.
Bang, sedikit mungkin cerita perihal kasusnya sendiri itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi sebenarnya perkara di Jakarta Barat ini adalah perkara yang tidak dipublish. Kebetulan memang kami organisasi advokat ini konsen terhadap isu lingkungan, khususnya terhadap perlindungan satwa liar. Dan kami menemukan perkara ini sudah sampai pada tahapan pembacaan surat tuntutan oleh jaksa DS tadi. Nah, kami menemukan yang menariknya adalah jaksa ini mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa pelaku perdagangan ilegal sisik terenggiling ini di bawah ketentuan undang-undangnya. Nah, Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar itu mengatur pidana minimalnya 3 tahun. Tetapi faktanya kami menemukan jaksa DS ini menuntut 1 tahun di bawah daripada undang-undangnya. Tentu ini adalah kami simpulkan malpraktik, gitu. Mana mungkin jaksa di ibu kota negara tidak update, tidak adaptif dengan perkembangan hukum. Tentu harusnya mereka mengikuti. Lebih lagi surat dakwaannya sudah tepat, tetapi dalam tuntutan tidak sangat tepat, gitu. Maka kami menyimpulkan ini harus dibina dan kami melaporkannya secara resmi per hari ini ke Jaksa Muda Agung Pengawas Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini cepat direspon agar tidak ada lagi penanganan perkara yang malpraktik seperti ini, dan menjadi komparasi juga bagi Kejaksaan Agung untuk selektif melihat, oh ini perkara satwa liar, perkara yang merugikan negara sendiri dan menjadi perhatian internasional. Perkara sendiri sudah putus atau udah putusan atau? Untuk perkara satwa liar belum. Hari Rabu nanti adalah agenda duplik, mungkin minggu depan akan vonis. Ini kan case ini kan disebut juga oleh kita ya Bang di persidangan. Mungkin harapannya apa sih dari Bang Nanda sendiri? Iya, mungkin sedikit bercandanya mungkin ya, saya bilang ke Bang Usman, sepertinya tuntutan kita terbalik. Harusnya yang 11 tahun itu adalah tuntutan di dalam perkara satwa liar. Yang 1 tahun adalah di kliennya Bang Usman, saya sampaikan begitu. Karena pidana minimalnya 3 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, itu memungkinkan kalau dibuat di dalam perkara terenggiling. Lebih lagi 165 kg sisik terenggiling itu kalau dikonversi menjadi satwa hidup, kalau untuk memperoleh 1 kg sisik terenggiling, dia harus membunuh 5 ekor terenggiling individu. Jadi totalnya adalah 825 ekor. Harapan kami adalah hakim bisa menjatuhkan putusan yang proporsional, adil, dan maksimal yang menimbulkan efek jerah. Menurut kami tuntutan 1 tahun dalam perkara sisik terenggiling tidak menimbulkan efek jerah. Negara akan sangat rugi dan seharusnya negara konsen untuk penanganan perkara ini. Makanya kami menyampaikan juga ke Jaksa Agung. Nanti juga akan kami laporkan kepada Presiden. Sebagaimana tahun 2023, Presiden itu sudah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2023. Salah satunya Jaksa Agung diinstruksikan untuk menangani perkara kejahatan satwa liar dengan sangat serius. Oke, mungkin terakhir Bang Usman, gimana nih harapannya juga kan masih menjadi bagian dari Bang Nanda juga seperti apa? Iya, jadi memang saya kan bagian dari APKSLE juga, gitu kan. Nah, dalam proses hukum ini ya kami berdiskusi. Nah, sebenarnya gini, awalnya Bang Nanda ini nggak tahu kalau salah satu jaksanya itu adalah bagian dari jaksa yang menangani perkaranya Niki, gitu kan. Tapi pas kami ketemu ngobrol gitu kan, baru ngeh gitu. Dia sampaikan, Bang, ini kan sama. Saya juga baru ngeh gitu, Bang. Oh, iya, dia bilang gitu lah. Kok seperti ini gitu kan? Nah, berarti apa? Berarti ya dugaan kita itu memang ada kebiasaan-kebiasaan dalam menjalankan praktek hukum ya, yang notabene diduga adalah praktek-praktek yang tidak benar ya, diduga itu tidak benar gitu. Nah, maka kami bercanda pada saat itu, Bang, harusnya tukeran Bang, bilang gitu kan. Ini yang di sini 1 tahun tuntutannya harusnya ke Niki, yang 11 tahun ke terenggiling gitu. Nah, pada saat itu akhirnya kita berdiskusi segala macam ya. Nah, kemudian kita mengambil sikap untuk membuat pengaduan. Sebenarnya pengaduan ini ya sifatnya adalah untuk kemudian hari ya tidak ada lagi aparat kita, dalam hal ini jaksa entah siapapun gitu kan,
dalam melakukan praktek hukum khususnya di pengadilan gitu kan tidak lagi menggunakan apa namanya saya katakan tidak sewenang-wenang gitu kan. Kalau begini kan jadinya terkesan seolah-olah bagaimana maunya dia, bagaimana keinginannya dia kan begitu. Padahal undang-undang tegas mengatur terkait dengan adanya ilegal kulit sisik terenggiling ini jelas 3 tahun minimal, maksimal 5 tahun. 15 kan. Nah, kenapa kemudian itu di bawah 3 tahun? Nah, ini kan berarti jelas terlihat gitu. Ini sudah tidak perlu pembuktian lagi gitu. Karena kenapa? Di dalam surat tuntutannya sudah dikatakan menuntut terdakwa selama 1 tahun denda 20 juta. Lalu bagaimana dengan hukum yang mengatur itu? Berarti kan dalam tanda kutip aparat itu juga melawan hukum itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian ya berkaitan dengan ini saya juga mau sampaikan begini. Ini kan tadi ini bicara soal keyakinan tadi kami sebagai penasihat hukum juga kan. Nah, saya mau bilang begini. Jaksa yang menangani perkaranya Nikita ini beberapa waktu gitu kan, pada saat sebelum persidangan ini perkara ini dilimpahkan ke persidangan gitu kan. Ini kan Nikita dituduh melakukan pelanggaran terhadap pasal 368 ya. Ini saya tidak bermaksud mengulangi ya, tapi ini sebagai edukasi, jangan kemudian salah menafsirkan asas dominus litis itu. Kan asas itu kan dipakai sebenarnya untuk kewenangannya menentukan ini adalah perkara pidana atau tidak, untuk menentukan apakah perkara ini bisa dilanjut atau tidak gitu. Nah, asas ini yang kemudian salah ditafsirkan sehingga akhirnya merubah pasal ya, dari pasal ini menjadi pasal ini, kemudian dari sini menjadi di sini. Nah, ini semua kan tidak dalam konteks hukum tidak lagi sesuai dengan koridornya gitu kan. Nah, makanya kemarin kita dalam nota pembelaannya mengatakan bahwa saya ini tidak pernah dilakukan proses pemeriksaan terhadap pasal 369 gitu dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kok tiba-tiba di dalam tuntutan ini saya dipaksa untuk mengikuti alur berpikir 369 pasal ini gitu loh. Padahal di dalam proses hukum yang pertama itu dia selalu membela dirinya terkait dengan bagaimana 368 ini gitu, soal KUHP 368. Tapi di dalam proses penuntutan ya persidangan berubah gitu. Nah, itu sebenarnya semua harus menjadi catatan bagi majelis hakim juga gitu kan, harus melihat bagaimana sih hukum itu berlaku, bagaimana sih hukum itu bekerja gitu, sehingga nanti pada saatnya hukum itu tepat sasaran